Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua, selamat datang kembali di channel kita yang penuh makna dan inspirasi. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Di sini kita akan bahas hal-hal unik, penuh makna, dan bisa jadi bahan introspeksi bersama. Pernah nggak sih kalian merasa ada orang yang auranya tuh bikin merinding? Baru ketemu sebentar, tapi rasanya udah kayak ditekan energinya. Nah, bisa jadi dia punya weton penghancur. Jangan-jangan kamu termasuk salah satunya? Tapi sebelum kita bongkar satu persatu weton yang dikenal punya energi penghancur ini, yuk bantu support channel ini dengan cara like video ini, share ke teman atau keluarga yang mungkin butuh tahu, subscribe dan nyalakan loncengnya, dan tulis sholawat di kolom komentar, biar barokah ilmunya. Bismillah, kita mulai ya. Weton dalam kepercayaan Jawa bukan hanya sekadar penanggalan lahir, tapi dipercaya menyimpan energi dan karakter bawaan yang kuat. Ada weton yang memikat, ada yang penuh keberuntungan, tapi ada juga yang punya energi penghancur. Bukan berarti mereka jahat, ya. Tapi kalau orang lain coba macam-macam, bisa kena batunya. Energi mereka tuh seperti api dalam sekam. Kalau dipancing, bisa membara. Yuk kita kenali siapa saja 3 weton dengan energi paling menghancurkan itu. Weton pertama, Jumat Legi Lur, doanya tajam, marahnya sunyi tapi mengguncang. Kalau Selasa Kliwon adalah api yang membara dalam sekam, maka Jumat Legi adalah air yang tenang tapi menenggelamkan. Tenangnya bukan karena tak punya kekuatan, tapi justru karena menyimpan kedalaman yang tak semua orang bisa pahami. Orang yang lahir di weton Jumat Legi sering terlihat kalem, sopan, bahkan terkadang pendiam. Tapi jangan salah, energi yang mereka bawa bukan main-main. Dalam budaya Jawa, Jumat adalah hari yang penuh keberkahan, sedangkan pasaran Legi adalah pasaran dengan getaran halus, penuh kelembutan dan keanggunan. Gabungan keduanya menghasilkan pribadi yang tampak lembut, namun punya kekuatan batin luar biasa. Energi penghancur dari Jumat Legi bukan berasal dari ucapan atau tindakan kasar. Bukan pula karena sikap frontal, tapi justru karena kekuatan spiritual yang mereka miliki. Banyak yang menyebut, doa orang Jumat Legi itu tembus langit. Sekali mereka merasa terzalimi dan berdoa dari hati yang dalam, semesta seperti bergerak membela mereka. Bukan sulap, bukan sihir. Tapi ini tentang keikhlasan, ketulusan, dan kekuatan spiritual yang terjaga. Kalau kamu punya teman lahir Jumat Legi, kamu mungkin merasa nyaman saat bersamanya. Mereka pendengar yang baik, penyabar, dan gak banyak drama. Tapi jika suatu saat mereka menjauh, diam, atau bahkan tak ingin lagi berurusan denganmu, kamu patut bertanya, aku salah apa ya? Karena biasanya, mereka tidak pernah memutus hubungan tanpa alasan yang sangat dalam. Jumat Legi punya satu karakter kuat, tidak suka konfrontasi. Mereka lebih memilih diam daripada menyulut api. Tapi kalau sudah merasa dijatuhkan berkali-kali, mereka akan menarik diri dan menyerahkan semuanya pada sang pemilik semesta. Dan di titik itulah, banyak yang tiba-tiba hidupnya berantakan tanpa tahu kenapa. Sakit, bangkrut, hubungan runtuh. Banyak yang mengatakan, hati-hati dengan doa orang yang teraniaya, apalagi kalau dia lahir Jumat Legi. Ada sebuah cerita yang cukup menggambarkan hal ini. Seorang wanita sederhana, lahir di Jumat Legi, bekerja sebagai karyawan administrasi di sebuah kantor besar. Diam-diam ia sering diperlakukan tak adil oleh atasannya. Dihina, difitnah, bahkan dipersulit hak-haknya. Tapi dia tidak pernah melawan secara terbuka. Ia hanya pulang, menangis, lalu mendoakan agar semua yang menyakitinya mendapatkan keadilan dari Tuhan. 2 tahun kemudian, si atasan terjerat kasus besar yang membuatnya kehilangan jabatan dan kehormatannya. Padahal selama ini tampak seperti orang yang tak tersentuh hukum. Banyak orang bilang, aneh ya, hidupnya berubah drastis. Tapi bagi yang tahu, mereka hanya berkata, itulah kekuatan doa Jumat Legi. Secara batin, orang dengan weton ini memang dekat dengan dunia spiritual. Mereka peka, dan kadang-kadang bisa merasakan firasat tertentu. Mereka bisa melihat tanda-tanda yang tak semua orang sadari. Kadang, mereka juga dijadikan tempat curhat oleh banyak orang karena pembawaannya yang menenangkan. Namun,
ada satu hal yang perlu diwaspadai juga. Jumat Legi kadang terlalu banyak memendam. Mereka bisa menyimpan sakit hati terlalu lama, dan ini membuat batin mereka lelah. Oleh karena itu, penting bagi orang dengan weton ini untuk belajar mengungkapkan isi hati, mencari ruang aman untuk bercerita, dan tidak menanggung semua beban sendirian. Kalau kamu termasuk yang lahir di Jumat Legi, kamu mungkin sering merasa berbeda. Mungkin kamu lebih sering merasa sendiri meskipun di keramaian. Tapi percayalah, kamu bukan lemah. Justru kamu kuat, sangat kuat. Hanya saja kekuatanmu tersembunyi. Gunakanlah kekuatan itu untuk hal baik. Saat kamu berdoa, niatkan untuk kebaikan. Saat kamu tersakiti, balaslah dengan doa agar hatimu tidak terbakar oleh dendam. Karena itulah senjatamu, doa yang tulus, yang bisa menembus batas-batas langit. Ingat, tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan teriakan dan pukulan. Ada yang menang dengan diam. Dan Jumat Legi adalah contohnya. Diam mereka bisa jadi petaka bagi orang yang menyakiti. Energi penghancur Jumat Legi bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kebaikan, ketulusan, dan keteguhan hati bisa jadi kekuatan paling besar yang tak bisa dilawan oleh siapapun. Weton kedua, Selasa Kliwon Lur, energi pendobrak yang membara diam-diam. Pernah bertemu seseorang yang dari awal sudah bikin jantung kita deg-degan? Bukan karena cinta, tapi karena ada sesuatu dari dirinya yang terasa kuat. Auranya berbeda, tegas, dominan, dan penuh wibawa, padahal dia belum bicara banyak. Kalau kamu pernah merasakan hal itu, bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang lahir di weton Selasa Kliwon. Selasa Kliwon bukan sembarang weton. Dalam primbon Jawa, ini adalah gabungan dari hari pasaran, Kliwon, yang penuh kekuatan spiritual, dengan Selasa, yang mengandung unsur Mars, planet keberanian dan peperangan. Kombinasi ini membuat orang yang lahir di Selasa Kliwon bagaikan prajurit dalam bentuk manusia biasa. Tapi jangan salah, kekuatannya bisa mengguncang satu ruangan hanya dengan keberadaannya. Orang dengan weton ini dikenal punya energi penghancur. Tapi bukan penghancur secara brutal atau kasar, melainkan penghancur secara sistematis dan dingin. Mereka punya logika tajam, analisis kuat, dan intuisi yang sulit dijelaskan. Saat mereka merasa dikhianati, bukan teriakan yang keluar, tapi strategi. Mereka akan membuat perhitungan yang rapi, lalu mengambil tindakan tanpa basa-basi. Salah satu ciri yang paling mencolok dari mereka adalah ketegasannya dalam mengambil keputusan. Sekali bilang tidak, maka hampir mustahil untuk dibujuk lagi. Mereka bukan tipe orang yang pelin-pelan. Dalam pekerjaan, mereka ini cocok jadi pemimpin, komandan, atau seseorang yang menangani kondisi darurat. Di saat orang lain panik, mereka justru makin fokus. Tapi jangan kira mereka dingin dan tak berperasaan. Justru di balik ketegasan itu, Selasa Kliwon punya hati yang lembut, tapi hanya untuk orang yang benar-benar mereka percayai. Mereka akan melindungi keluarga dan orang terdekatnya habis-habisan. Tapi sebaliknya, kalau kamu berani menyakiti orang yang mereka sayangi hati-hati, kamu baru saja membuka pintu ke sisi gelap mereka. Energi penghancur dari weton ini seringkali muncul saat mereka merasa batas kesabaran mereka dilewati. Biasanya mereka sabar dan tenang, tapi kalau dipancing terus-menerus, bisa-bisa mereka menjadi seperti gunung berapi yang meletus. Sekali meledak, bukan hanya satu orang yang kena, tapi bisa satu sistem. Kisah nyata? Banyak. Ada satu cerita tentang seorang karyawan muda yang selalu diremehkan oleh atasannya. Si atasan ini selalu menganggap anak muda ini nggak becus, sering menyalahkan tanpa alasan, bahkan memotong haknya secara diam-diam. Tapi si anak muda ini tetap tenang. Ia bekerja, diam, dan tidak membalas. 3 tahun kemudian, anak muda ini keluar, membangun bisnis sendiri dan tak lama berselang, justru perusahaan atasannya bangkrut. Banyak orang bilang, itu karma. Tapi sesungguhnya, itu buah dari strategi dan fokus seorang Selasa Kliwon yang memilih diam, tapi mempersiapkan gebrakan besar. Dalam pertemanan pun, Selasa Kliwon cenderung selektif. Mereka tak butuh banyak teman, tapi cukup 1-2 orang yang setia. Mereka bisa sangat loyal, tapi juga sangat tertutup. Bahkan sahabat dekatnya pun kadang tak tahu apa yang dipikirkan. Tapi justru itulah kekuatannya, mereka tak mudah ditebak.
Jika kamu sendiri adalah orang yang lahir di weton ini, kamu mungkin sudah menyadari bahwa hidupmu tak pernah biasa. Banyak tantangan, banyak ujian. Tapi kamu selalu bisa bangkit. Kamu punya daya juang yang luar biasa. Dan jangan lupa, kamu juga punya potensi besar untuk jadi pembaharu. Energi penghancurmu bukan untuk menghancurkan sesama, tapi untuk menghancurkan sistem yang tidak adil, kebiasaan lama yang usang, dan batasan-batasan yang menghambat kemajuan. Namun, hati-hati juga. Kadang energi besar bisa menjadi beban kalau tak dikendalikan. Jangan sampai kamu terjebak dalam rasa dendam atau merasa superior dari orang lain. Tetap rendah hati, dan gunakan energimu untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Selasa Kliwon, bukan sekadar weton, tapi simbol dari api dalam sekam. Tenang di luar, tapi menyala di dalam. Dan sekali terbakar, dunia akan tahu kekuatannya. Weton terakhir, Rabu Pahing Lur, kekuatan berani dan tegas yang menggetarkan. Berbeda dengan dua weton sebelumnya yang kekuatannya cenderung tersembunyi dan sunyi, orang yang lahir di weton Rabu Pahing hadir seperti petir di siang bolong, terang, menggema, dan langsung terasa getarannya. Dalam primbon Jawa, hari Rabu mengandung energi aktivitas, gerak, dan dinamika. Sedangkan pasaran Pahing dikenal membawa unsur kekuatan spiritual yang penuh gairah dan ambisi. Maka, ketika seseorang lahir di hari Rabu Pahing, jangan heran jika ia tumbuh menjadi sosok yang tegas, penuh inisiatif, dan tidak suka setengah-setengah dalam segala hal. Mereka seperti petarung sejati dalam dunia nyata. Mereka ini bukan tipe orang yang bisa kamu kendalikan sesuka hati. Mereka tahu apa yang mereka mau, dan mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk mencapainya. Salah satu kekuatan terbesar mereka adalah keberanian. Keberanian untuk berbicara, untuk membela, bahkan untuk mengambil risiko yang orang lain tidak berani sentuh. Rabu Pahing tidak takut berbeda. Bahkan seringkali mereka justru menonjol karena pendiriannya yang kuat. Ketika semua orang mengikuti arus, mereka bisa jadi satu-satunya yang melawan, dan justru berhasil membuka jalan baru. Ini membuat mereka sering dianggap keras kepala. Padahal sebenarnya mereka hanya punya prinsip yang tidak bisa ditawar. Tapi, disinilah energi penghancurnya muncul. Ketika kamu mencoba menghalangi langkah mereka, menghina prinsip hidup mereka, atau bahkan menjatuhkan orang-orang yang mereka lindungi, maka kamu sedang menyalakan bom waktu. Karena ketika orang Rabu Pahing merasa tersudut, mereka tidak akan diam. Mereka akan menyerang balik. Bukan dengan emosi meledak-ledak, tapi dengan tindakan nyata. Dan sekali mereka melawan, efeknya bisa panjang dan dalam. Dalam pergaulan, orang Rabu Pahing bisa sangat menyenangkan jika kamu jujur dan terbuka. Mereka menghargai ketulusan dan kejujuran lebih dari apapun. Tapi begitu kamu ketahuan bermuka dua atau manipulatif, mereka bisa jadi musuh yang menakutkan. Salah satu ciri khas mereka adalah tidak suka main belakang. Mereka lebih memilih konflik terbuka daripada tikam-tikaman diam-diam. Ini sebabnya banyak orang merasa takut pada mereka, tapi sekaligus respek. Kisah nyata, ada seorang pemuda yang lahir di Rabu Pahing. Dia bekerja di perusahaan besar, dan suatu hari melihat ketidakadilan terjadi pada rekan kerjanya. Alih-alih diam demi kenyamanan, ia memilih mengangkat suara. Awalnya dia ditekan oleh atasan, bahkan diancam akan dipecat. Tapi dia tetap teguh. Akhirnya, isu yang ia ungkap menjadi sorotan publik dan membuat perusahaan itu harus melakukan audit besar-besaran. Dia memang sempat keluar, tapi justru setelah itu ditarik oleh perusahaan lain yang lebih menghargai integritas. Itulah kekuatan Rabu Pahing. Ketika mereka merasa berada di sisi yang benar, mereka takkan goyah. Dan mereka akan memperjuangkannya sampai akhir. Dalam keluarga, mereka juga cenderung menjadi pelindung. Mereka akan berdiri di depan saat bahaya datang. Tapi sayangnya, karena sikap mereka yang terlalu keras dalam melindungi, kadang mereka malah disalahpahami. Banyak yang mengira mereka kasar, padahal mereka hanya tidak tahu cara menunjukkan kasih sayang dengan cara yang lebih halus. Nah, kalau kamu adalah orang yang lahir di weton ini, kamu perlu tahu satu hal penting. Kekuatanmu adalah senjata sekaligus tanggung jawab. Kamu punya aura yang besar, dan kadang bisa mengintimidasi orang tanpa sengaja. Maka, gunakan kekuatan itu dengan bijak. Jangan cepat tersulut emosi.
Gunakan keberanianmu untuk membela yang benar, bukan untuk menang sendiri. Gunakan ketegasanmu untuk membimbing, bukan untuk menekan. Dan yang paling penting, tetap buka ruang untuk kelembutan. Karena kekuatan sejati bukan hanya soal kerasnya langkah, tapi juga kemampuan untuk menenangkan badai. Jika kamu bisa mengendalikan amarah dan mengarahkan energimu ke hal positif, kamu bisa jadi sosok yang luar biasa, bukan cuma sebagai pemimpin, tapi juga sebagai pelindung, pembimbing, dan pembawa perubahan. Rabu Pahing bukan sekadar weton. Ia adalah simbol dari kekuatan nyata. Sosok yang, ketika turun ke medan, tidak hanya mengguncang lawan, tapi juga membangkitkan semangat orang-orang di sekitarnya. Energinya bisa menghancurkan, tapi juga bisa menyelamatkan, jika diarahkan dengan hati. Ketiga weton ini, Selasa Kliwon, Jumat Legi, dan Rabu Pahing, adalah simbol dari tiga sisi kekuatan. Api yang membara, air yang menenggelamkan, dan petir yang mengguncang. Jangan main-main dengan mereka. Tapi kalau kamu mengenal, memahami, dan menghormati mereka, kamu akan menemukan teman dan pelindung sejati. Tips atau insight tambahan, mengelola energi penghancur menjadi kekuatan positif. Memiliki energi penghancur bukan berarti kamu harus menjadi orang yang menakutkan atau dijauhi. Justru sebaliknya, kalau kamu tahu cara mengelolanya, energi ini bisa menjadi aset luar biasa untuk membawa perubahan positif di lingkunganmu. Pertama, latih kesabaran dan pengendalian diri. Energi besar kadang bikin kamu mudah tersulut. Tapi ingat, kekuatan sejati bukan soal seberapa keras kamu membalas, tapi seberapa mampu kamu menahan diri dan tetap bijak dalam menghadapi masalah. Kedua, kenali dulu sumber kekuatanmu. Apakah kamu tipe yang cepat tanggap dan tegas seperti Rabu Pahing? Atau kamu lebih pada keteguhan spiritual dan kekuatan doa seperti Jumat Legi? Atau kamu tipe pemimpin alami dengan strategi diam-diam seperti Selasa Kliwon? Dengan mengenal dirimu, kamu jadi tahu bagaimana cara mengarahkan energimu ke jalur yang benar. Ketiga, salurkan energimu ke hal-hal produktif. Orang dengan energi penghancur seringkali cocok dalam bidang kepemimpinan, pembelaan keadilan, kreativitas ekstrim, atau pekerjaan yang butuh keberanian dan ketegasan. Daripada menghabiskan energi untuk membalas atau menyimpan dendam, lebih baik fokus membangun sesuatu yang berdampak. Keempat, bangun spiritualitas. Khususnya untuk kamu yang lahir Jumat Legi, kekuatan batinmu sangat besar. Jangan ragu untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Dengan begitu, energimu akan lebih terjaga, tidak mudah liar, dan bisa menjadi perisai bagi orang lain. Terakhir, jadilah pelindung, bukan penindas. Kamu diciptakan kuat bukan untuk menyakiti, tapi untuk menjaga. Gunakan kekuatanmu untuk melindungi orang lemah, menegakkan kebenaran, dan membangun dunia yang lebih adil. Karena sesungguhnya, energi penghancur yang diarahkan dengan cinta, bisa menjadi energi penyelamat. Dulurku, setiap weton membawa keistimewaan. Termasuk mereka yang punya energi penghancur. Tapi ingat, energi itu netral. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Kalau diarahkan ke kebaikan, maka energi itu akan jadi cahaya. Tapi kalau dipakai untuk hal negatif, bisa jadi bumerang. Gunakanlah kekuatanmu untuk hal baik. Karena sejatinya, kita semua dilahirkan bukan untuk menghancurkan, tapi membangun. Gimana menurut kalian, Lur? Apakah kalian atau orang terdekat kalian termasuk dalam 3 weton tadi? Ceritakan di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Dan jangan lupa, like video ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Tulis sholawat biar berkah selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hidupmu selalu dikelilingi energi positif dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.